Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan pengendalian internal. Berdasarkan KOSO, pengendalian internal adalah proses karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, bukan yang absolut atau mutlak, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas pengendalian membuat proses ini menjadi tidak sempurna. KOSO menyajikan langkah yang signifikan atas definisi pengendalian internal yang dahulu terbatas pada pengendalian akuntansi, menjadi pengendalian yang menangani tujuan yang luas dari para dewan komisaris dan pihak manajemen, yang terdiri dari 5 komponen sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, aktivitas pengendalian. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, pengawasan. Mari kita bahas satu persatu. Lingkungan pengendalian yaitu inti dari bisnis apapun adalah orang-orangnya, ciri perorangan termasuk integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi, serta lingkungan tempat beroperasi. Mereka adalah mesin yang mengemudikan organisasi dan dasar tempat segala hal terletak. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi risiko pencapaian tujuan organisasi secara efektif dijalankan. Penilaian risiko adalah organisasi harus sadar akan dan berurusan dengan risiko yang dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya, agar organisasi beroperasi secara harmonis. Organisasi juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait. Informasi dan komunikasi, yaitu di sekitar aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. Pengawasan, yaitu seluruh proses harus diawasi dan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Melalui cara ini, sistem dapat beraksi secara dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan. Komponen pertama dari sistem pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian yang dapat dibahas sebagai berikut. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika merupakan hal yang penting bagi pihak manajemen untuk menciptakan struktur organisasional yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Organisasi dapat menggunakan integritas sebagai prinsip dasar beroperasi dengan secara aktif mengajarkan dan mempraktikannya. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Semakin bertanggung jawab filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi mereka, semakin besar kemungkinannya para pegawai akan berperilaku secara bertanggung jawab dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasional adalah struktur organisasi menggambarkan garis otoritas dan tanggung jawab, serta menggambarkan kerangka umum untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasinya. Aspek penting struktur organisasi termasuk sentralisasi dan desentralisasi otoritas, penetapan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, cara alokasi tanggung jawab mempengaruhi permintaan informasi pihak manajemen, dan pengorganisasian fungsi sistem informasi dan organisasi. Yang berikutnya, komite audit dan dewan komisaris. Komite audit terdiri dari para komisaris yang berasal dari luar organisasi. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan standar yang terkait. Yang berikutnya yaitu metode memberikan otoritas dan tanggung jawab, yaitu pihak manajemen harus memberikan tanggung jawab untuk tujuan bisnis tertentu ke departemen dan individu terkait, serta membuat mereka bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bisnis itu. Tanggung jawab dan wewenang dapat diberikan melalui deskripsi kerja, pelatihan pegawai, dan rencana operasional, jadwal, dan anggaran. Salah satu hal yang sangat penting adalah peraturan yang menangani masalah standar etika, praktik bisnis yang dapat dibenarkan, peraturan persyaratan, dan konflik kepentingan. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.